Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Anjani dengan NPM A1G022054. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembuatan video presentasi mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 5, yakni konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Oke, yang pertama, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Nah, mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan sekolah menengah. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sesdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, sedangkan menurut Peraturan Perundangan Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Nah, jadi manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah seperti SMP, SMA, SMK, atau MA guna tercapainya tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya sasaran mutu pendidikan. Nah, sasaran mutu pendidikan ini dibagi menjadi input, proses, dan output. Nah, untuk inputnya itu ada kepala sekolah, guru, pegawai yang ahli, fasilitas yang lengkap, lingkungan yang kondusif, kurikulum yang berstandar tinggi, kemudian ada dana, kemudian ada siswa yang terseleksi, kemudian ada dana pendukung yang cukup. Kemudian untuk prosesnya ada KBM, metode dan pengujian efektif, kemudian ada organisasi atau manajemen, administrasi yang baik. Kemudian yang C, hubungan masyarakat atau industri erat. Kemudian yang D, kegiatan ekstrakurikuler, aktif dan semarak. Kemudian yang E, pengendalian mutu efektif. Nah, kemudian untuk outputnya ada nilai hasil belajar yang memuaskan, kemudian kompetensi yang dicapai di atas standar, kemudian ada tingkat kelulusan yang tinggi, kemudian ada keterserapan ke dunia kerja tinggi, kemudian ada kepercayaan masyarakat yang tinggi. Oke, selanjutnya karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Nah, hal-hal yang diperlukan untuk menjadikan sekolah yang bermutu di antara lain: 1. Memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Kemudian yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. 4. Memahami prinsip manajemen dan administrasi. 5. Memahami kurikulum dan pengembangannya. Kemudian yang keenam, memahami tuntunan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntunan masyarakat. Dan yang ketujuh, memiliki visi dan misi. Sasaran hasil mutu pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas 1. Berakhlak mulia, yakni beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, cerdas, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi dan bersosialisasi. Kemudian yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya fokus manajemen sekolah menengah. Nah, pengelolaan sekolah menengah terfokus pada 1. Pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 2. Implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Kemudian yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Kemudian yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan yang kelima, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Oke, selanjutnya 8 standar pendidikan sebagaimana acuan atau arah pengelolaan sekolah. Yang pertama, standar isi antara lain: A. Memahami fungsi lembaga sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Kemudian yang B, melakukan pengembangan kurikulum sekolah atau KTSP termasuk silabus. Kemudian yang C, menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler, ekstra, dan bimbingan konseling. Kemudian yang D, menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan strategi PSG.
Kemudian yang E, menerapkan struktur program pembelajaran sesuai standar. Selanjutnya yang kedua, standar proses antara lain A, menerapkan jumlah siswa maksimal per kelas 32 siswa. Kemudian yang B, beban kerja guru mengajar minimal 24 jam per minggu. Kemudian yang C, menerapkan prosedur penyelenggaraan KBM, penyusunan RPP, pengelolaan kelas dan pembelajaran, penyelenggaraan, evaluasi, dan penilaian. Kemudian yang D, memberikan pengalaman belajar yang variatif, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan pemanfaatan TIK. Dan kemudian yang E, Kemudian yang ketiga, standar kompetensi lulusan antara lain terdiri dari A, menyusun dan menetapkan KKM, B, menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan yang memenuhi standar, C, mengembangkan kecakapan hidup, D, mengembangkan kemampuan berkreasi atau berkarya, kemampuan menggali informasi, dan E, mengembangkan sikap santun, etika, estetika, disiplin, sportif, dan percaya diri. Oke, kemudian yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan antara lain A, memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan. B, memenuhi kualifikasi akademik. C, memenuhi kualifikasi khusus atau kepribadian. Kemudian yang D, memenuhi kualifikasi kompetensi di bidang tugasnya. Dan E, memiliki kemampuan wirausaha. Kemudian yang kelima, standar sarana dan prasarana yang terdiri atas A, sekolah memiliki luas lahan minimal 3.500 meter untuk bangunan satu lantai. Kemudian yang B, memiliki ruang pembelajaran umum atau RPU, pembelajaran khusus RPK, ruang penunjang RP, ruang bisnis center dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang cukup. Dan C, memiliki sanitasi air bersih yang cukup, saluran air hujan dan air limbah, dan tempat-tempat sampah. Oke, selanjutnya standar pengelolaan antara lain A, dalam pengelolaan memiliki visi dan misi. Kemudian yang B, memiliki program kerja jangka panjang, menengah, dan program kerja tahunan. Kemudian yang C, memiliki struktur organisasi serta uraian tugas dan mekanisme kerja. Dan yang D, menciptakan lingkungan dan iklim kerja kondusif. Oke, selanjutnya yang ketujuh, standar pembiayaan. Di antaranya A, sekolah memiliki investasi lahan dan gedung, investasi lainnya, serta biaya untuk operasional dan pengembangan sekolah. Kemudian B, rencana kerja dan rencana anggaran sekolah. C, pengelolaan dana masyarakat dilakukan transparan, efisien, akuntabel. Dan D, buku catatan pengelolaan yang lengkap serta pelaporan pertanggungjawaban. Oke, selanjutnya standar penilaian pendidikan yang terdiri atas A, sekolah melaksanakan penilaian hasil belajar dengan pelaksanaan tes atau ulangan atau ujian sesuai standar operasional prosedur. Kemudian yang B, sekolah menginformasikan secara jelas kepada para siswa tentang kompetensi yang hendak dicapai serta segala rancangan dan kriteria penilaiannya. Kemudian yang C, alat dan teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang D, melaksanakan penilaian afeksi untuk menilai sikap atau akhlak dan kepribadian. Kemudian yang E, melaksanakan program remedial. Kemudian yang F, pelaksanaan uji kompetensi dengan melibatkan unsur studi. Dan G, sekolah menetapkan kriteria kenaikan kelas atau kelulusan. Oke, sekian penjelasan materi dari saya tentang konsep manajemen tingkat sekolah menengah. Sampai jumpa lagi di bab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.